Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena sekarang itu pertemuan pertamanya daring, maka Ibu membuat video ini untuk kalian. Untuk pertama kali menyampaikan materi apa saja yang akan disampaikan. Perkenalkan, nama Ibu adalah Ilmiriani Fauzia. Kalau misalkan ada apa-apa, bisa nanti japri ke Ibu. Kalau misalkan tugas-tugas atau apapun, nanti Ibu kirim ke grup KBM. Ibu akan menggunakan media ajar, misalkan PDF, PPT, dan video seperti itu. Oke, karena ini pertemuan pertama kita ya di kelas 7 ini. Selamat buat kalian ya, karena telah menjadi peserta didik kelas 7. Dan sekarang itu kalian akan mempelajari lebih dalam mengenai benda-benda yang ada di sekitarmu, karena ini materinya mengenai ilmu pengetahuan alam. Betul. Jadi IPA adalah sebuah ilmu tentang segala sesuatu yang ada di sekitarmu. Bisa itu benda hidup, bisa itu benda mati, seperti itu. Sekarang di bab sekarang itu pertemuan pertama kita akan membahas mengenai objek IPA dan pengamatannya. Kalian harus mengetahui istilah-istilah pentingnya. Bisa dilihat di gambar ya. Istilah-istilah penting yang akan kita pelajari itu yang pertama pengamatan. Setelah itu pengukuran, besaran, satuan, sistem internasional, besaran pokok, dan besaran turunan. Sebelum kita ke materi selanjutnya, nanti karena nanti sama Ibu dikasih materinya berupa PDF di grup, sehingga kita melihat dulu di sini katanya ayo kita lakukan mengamati temanmu, karena di sini sekarang materinya daring sehingga kalian mengamati diri sendiri saja. Pertama yang harus dilakukan, buat kesepakatan dengan teman sebangkumu. Tidak usah ya di skip karena mengamati diri sendiri. Lakukan pengamatan terhadap dirimu sendiri. Amati sebanyak mungkin ciri-ciri dirimu sendiri. Contohnya itu kayak tinggi badannya berapa, kulitnya putih apa coklat, hidungnya mancung, sipit, dan lain sebagainya gitu. Kayak di tubuh kalian sendiri. Nah, setelah itu tulis pengamatan kamu. Seperti itu. Nah, nanti kalau misalkan pertemuan yang tatap muka, Ibu akan menjelaskan dalam hal menalar dan mengomunikasikan. Gitu. Nanti kalian ngebandingin hasil pengamatan dirimu sendiri sama temanmu yang lain. Nanti jika belum jelas, boleh bertanya ke Ibu ya. Jika tadi setelah mengamati dirimu sendiri, maka akan menimbulkan sebuah pertanyaan. Contohnya, berapakah tinggi badan dirimu sendiri, berapakah massa tubuhnya, gitu. Sehingga kamu itu perlu penyelidikan lebih lanjut untuk memperoleh pemahaman tentang dirimu sendiri, seperti itu. Dengan cara seperti ini gitu, pengamatan seperti ini, IPA berkembang. Nah, karena proses dalam penyelidikan ilmiah IPA itu tidak sembarangan, maka yang perlu dilakukan pertama yaitu pengamatan tadi kan. Pengamatan itu menggunakan apa? Yang pertama, panca indera. Juga termasuk pengukuran dengan alat ukur yang sesuai. Misal kalau kita akan mengukur meja, pasti kita menggunakan apa? Penggaris. Setelah menggunakan alat ukur itu, akan dilakukan pengumpulan data dan informasi yang telah dilakukan. Selanjutnya, membuat inferensi. Apa itu inferensi? Inferensi itu adalah merumuskan penjelasan-penjelasan berdasarkan pengamatan, sehingga menemukan pola-pola atau hubungan antar aspek yang diamati dan membuat perkiraan. Misalkan nih, membuat inferensi itu. Ciri-cirinya, ini ternyata ada warna hijau
terus banyak di luar rumah. Oh, ternyata dilihat, oh itu pohon. Ada batangnya, ada seperti itu ya. Terus yang terakhir adalah mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan hasil penyelidikan bisa berupa tulisan, bisa berupa lisan gitu. Tapi lebih baik menggunakan tulisan. Apa yang harus dikomunikasikan dalam tulisan? Yang pertama, data. Datanya berupa bisa tabel, grafik, bagan, gambar yang relevan. Lebih lanjut materinya, Ibu telah membuat PDF bukunya. Selanjutnya materi terakhir dari pertemuan sekarang yaitu mengenai pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Kalau mengenai pengukurannya sendiri nanti Ibu akan jelaskan di pertemuan yang kedua, karena yang kedua juga daring ya. Nah, pengukuran sebagai bagian dari pengamatan adalah tadi pengamatan objeknya menggunakan indera. Bisa itu mengamati benda-benda mati, mengamati diri sendiri yang akan menghasilkan sebuah deskripsi benda tersebut. Tapi pengamatan juga tidak cukup karena kamu harus memberikan hasil dan mengkomunikasikannya ke orang lain. Tadi kan udah dijelaskan bisa berupa lisan maupun tulisan, tapi lebih baik berupa tulisan sehingga tidak lupa atau nanti hilang informasi. Kalau tulisan atau diketik misalkan itu bisa disimpan lebih lama lagi seperti itu. Karena kalian mengetahui tadi pengamatan, sekarang kita akan melakukan namanya pengamatan menggunakan pengukuran. Tapi pengukurannya itu tidak menggunakan alat, akan tetapi membuat alat ukur sendiri. Menggunakan apa? Di sini terlihat ya, menggunakan tangan. Kalian di sini disuruh untuk mengukur aja. Mau meja saja, meja di rumah kalian pakai tangan, ada berapa jengkal ukuran meja kalian oleh tangan kalian gitu. Nanti setelah itu kalian tulis hasilnya ya. Karena daring ya, jadi ini harusnya dilakukan di kelas, tapi karena berhubung daring sehingga kalian menggunakan alat ukurnya, alat ukur tangan saja, jengkal, seperti itu. Sekian materi yang telah Ibu sampaikan. Bila ada kesalahan atau misalkan ada yang kurang paham, kalian bisa japri ke Ibu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.